Komunitas Rembuk Pemuda Bali menggelar acara diskusi publik dan simposium Women Empowerment Symposium Rembuk Pemuda Bali yang mengangkat tema Find Your Value as a Woman di Garden Group Jalan Tukat Balian Denpasar pada Sabtu 30 Maret 2024. Acara simposium diawali dengan sambutan Ketua Rembuk Pemuda Bali I Gusti Agung Ayu Bintang Maharani Putri atau Gung Ayu dan Ketua Rembuk Pemuda Nasional Aidil Panandrang. Acara Rembuk Pemuda Bali yang dipandu moderator Ana Agung Istri Ratih Permatasari ini menghadirkan 4 orang pembicara. Pertama, Ketua Rembuk Pemuda Bali I Gusti Agung Ayu Bintang Maharani Putri Gung Ayu yang membawakan materi value perempuan dalam segi aktivis. Kedua, Ketua Dewan Pembina Rembuk Pemuda Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo membawakan materi value perempuan dalam segi politik. Ketiga, anggota DPD RI terpilih dari Bali periode 2024-2029 Niluh Jelantik membawakan materi value perempuan dalam segi entrepreneur. Keempat, Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gung Tinigorde yang membawakan materi value perempuan dalam segi akademisi. I Gusti Agung Ayu Bintang Maharani Putri yang akrab disapa Gung Ayu selaku Ketua Rembuk Pemuda Bali dan sekaligus pembicara dalam acara simposium tersebut mengatakan, simposium ini sangat penting untuk dilaksanakan, tidak hanya tentang kesetaraan gender, tetapi melalui kegiatan ini akan melahirkan Sri Kandi hebat dan sekaligus membuka pemikiran-pemikiran kaum perempuan di seluruh Indonesia khususnya di Bali, bahwa perempuan harus mendukung perempuan. Oleh karena itu, dalam simposium kali ini pihaknya mengundang tokoh-tokoh hebat yang juga merupakan aktivis perempuan seperti Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Niluh Jelantik, dan kemudian Dr. Gung Tinigorde yang merupakan akademisi yang juga aktif dalam kegiatan-kegiatan perempuan di Bali. Gung Ayu berharap melalui kegiatan simposium ini menjadi semacam alarm bahwa perempuan harus mendukung perempuan karena adil belum tentu setara. Maka disinilah pentingnya untuk mewujudkan kesetaraan gender, dan itu semua dimulai dari Bali, Indonesia hingga ke seluruh dunia. Sekarang hari ini Rembuk Pemuda Bali mengadakan sebuah kegiatan yang bertemakan Find Your Value as a Woman gitu. Kita sama-sama menyadari bahwa keberadaan perempuan ini menjadi salah satu bagian yang penting untuk kita bicarakan hari ini. Bukan hanya tentang kesetaraan gender, tapi kita akan menemukan value-value dari Sri Kandi hebat Indonesia. Kita akan membuka pikiran semua perempuan Indonesia untuk sama-sama berpikir bahwa apa yang menjadikan bahwa perempuan harus mendukung perempuan satu sama lain. Ya, kita mengundang beberapa narasumber. Salah satunya Kak Rahayu Saraswati, tidak hanya Joyo Hadikusumo, merupakan seorang aktivis perempuan dan terpilih menjadi DPR RI di Senayan. Kedua kita ada Mok Niluh Jelantik, di mana Mok Niluh Jelantik juga merupakan salah satu aktivis perempuan, entrepreneur, dan Asnungkaro juga beliau terpilih menjadi DPD RI, salah satu perwakilan perempuan dari Bali untuk menjadi seorang DPD. Yang ketiga ada Bu Gung Tinigorde, merupakan salah satu akademisi yang juga aktif dalam kegiatan-kegiatan perempuan yang ada di Bali. Dan yang terakhir ada saya sendiri untuk menjadikan value-value perempuan dari segi seorang aktivis yang masih muda seperti itu. Kita selalu berharap bahwa kegiatan kita ini sederhana adalah untuk mengingatkan bahwa perempuan harus mendukung sesama perempuan. Karena adil belum tentu setara, maka kita wujudkan kesetaraan gender dimulai dari Bali, dimulai dari Indonesia hingga mencapai dunia itu sendiri. Sementara itu, Ketua Rembuk Pemuda Nasional Aidil Panandrang mengatakan, Rembuk Pemuda merupakan sebuah platform untuk menjahit anak muda dari berbagai wilayah dan berbagai latar belakang dengan tujuan untuk bekerja sama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Sementara yang terdekat di tahun 2028 Indonesia akan menyambut 1 abad Sumpah Pemuda, dan sudah saatnya anak muda bekerja sama dan berkontribusi untuk mendorong kemajuan bangsa Indonesia. Artinya pemuda hadir dan menjahit semua potensi dengan berbagai latar belakang untuk kebaikan Indonesia ke depan. Terkait dengan acara simposium yang mengambil tema Find Your Value as a Woman yang diinisiasi oleh Rembuk Pemuda Bali, Aidil mengatakan acara digelar untuk mendorong terciptanya kesetaraan gender untuk para perempuan di segala skup, semua lingkup sosial, baik di ranah domestik, di ruang pekerjaan, ruang profesional, entrepreneurship, dan lain-lain.
Jadi artinya Rembuk Pemuda tidak ingin adanya seksisme, budaya patriarki yang cenderung memberikan kesempatan yang tidak sama dan tidak setara untuk para perempuan Indonesia. Jadi pihaknya ingin melakukan penguatan, pemberdayaan dan juga mendorong kesetaraan gender untuk para perempuan di seluruh Indonesia. Melalui simposium ini, Aidil berharap para peserta bisa mendapatkan manfaat dan inspirasi serta menjadi semacam spirit untuk bergerak ke depan. Aidil juga mengajak semua peserta untuk mendukung agenda-agenda Rembuk Pemuda ke depan. Ya, jadi memang hari ini kita akan tema Find Your Value as a Woman agar mendorong terciptanya kesetaraan gender untuk para perempuan di segala skop, di semua lingkup sosial, baik di ranah domestik, di ruang pekerjaan, ruang profesional, entrepreneurship, dan lain-lain. Jadi kita tidak ingin ada seksisme, ada semacam budaya-budaya patriarki yang cenderung memberikan kesempatan yang tidak sama dan tidak setara untuk para perempuan Indonesia. Jadi kita ingin melakukan penguatan pemberdayaan dan juga mendorong kesetaraan gender buat para perempuan di seluruh Indonesia. Harapan kami buat para peserta yang hadir semoga bisa dapat manfaat, dapat inspirasi, dapat semangat untuk bergerak ke depan, dan juga tentu kita mengajak semua peserta untuk membersamai agenda-agenda Rembuk Pemuda ke depan, karena kita sudah melihat ke belakang kita agenda politik sudah berlalu. Sekarang kita berbicara lagi menjahit kembali semangat kepemudaan. Jadi harapannya seluruh peserta bisa mendapat manfaat dan jadi lebih baik pasca kegiatan ini. Pembicara pertama Ketua Rembuk Pemuda Bali Igusti Agung Ayu Bintang Maharani Putri yang akrab disapa Gung Ayu yang membawakan materi value perempuan dalam segi aktivis mengungkapkan, sebagai mahasiswa pada akhirnya pasti akan kembali ke masyarakat. Disinilah harus dibuat semacam komitmen, apakah harus menjadi masyarakat yang apatis atau menjadi masyarakat yang berdampak. Oleh karena itu, Gung Ayu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi masyarakat yang berdampak dan kemudian bersama-sama berbicara tentang kesetaraan gender serta value terhadap perempuan itu sendiri. Keberanian, keuletan, empati, dan ketahanan adalah beberapa nilai yang sering dikaitkan dengan perempuan sebagai aktivis. Ya, menjadi seorang aktivis itu menjadi sebuah catatan besar untuk kita nantinya gitu. Setelah menjadi mahasiswa, kita harus mengingat bahwa kita akan kembali ke masyarakat. Kita harus mempertanyakan diri kita, apakah kita akan menjadi masyarakat yang apatis atau masyarakat yang berdampak. Dan hari ini saya memilih untuk menjadi masyarakat yang berdampak, dan pada akhirnya saya mengajak seluruh elemen yang ada di masyarakat, elemen perempuan, elemen laki-laki, dan seluruh elemen yang tergabung untuk sama-sama berbicara tentang kesetaraan gender dan value terhadap perempuan itu sendiri. Pembicara kedua, Ketua Dewan Pembina Rembuk Pemuda Rahayu Saraswati Joyohadikusumo membawakan materi value perempuan dalam segi politik. Selama ini Rahayu Saraswati dikenal sebagai seorang aktivis, politikus, dan presenter Indonesia. Namanya dikenal sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra dari tahun 2014 hingga 2019. Selama menjadi anggota legislatif, ia memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak serta relawan perdagangan manusia. Rahayu Saraswati juga merupakan keponakan dari Presiden terpilih di Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Rahayu Saraswati sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Rembuk Pemuda Bali yang dinilai sangat luar biasa karena bisa menghadirkan tokoh-tokoh perempuan hebat. Rahayu Saraswati menceritakan awal dirinya masuk ke politik karena memang memiliki latar belakang sebagai aktivis anti perdagangan orang sejak tahun 2009. Dia kemudian mendirikan yayasan bernama Parinama Asta. Rahayu Saraswati yakin bahwa perubahan akan menjadi harapan. Artinya setiap korban yang berhasil menyelamatkan diri atau diselamatkan dari perdagangan orang jika diberikan tempat yang aman, waktu yang secukupnya dan kasih sayang, maka mereka bisa menjadi harapan bagi orang lain. Atas dasar-dasar itulah Rahayu Saraswati akhirnya terjun ke dunia politik. Dari apa yang pernah dialami dan dari apa yang pernah dihadapi, Rahayu Saraswati ingin menyampaikan banyak hal. Inilah yang kemudian mendorong dirinya untuk maju sebagai calon ketua umum dan terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Tunas Indonesia Raya. Rahayu Saraswati merupakan satu-satunya perempuan yang memimpin organisasi sayap kepemudaan partai. Rahayu Saraswati kemudian menolak keras narasi yang menyebutkan bahwa politik itu seksis dan budaya patriarkinya luar biasa. Pada closing statement-nya, Rahayu Saraswati mengatakan,
bahwa para peserta yang hadir dalam simposium kali ini merupakan contoh dan bukti nyata bahwa pemuda-pemudi di Bali ini sudah show up. Artinya mereka sudah mau hadir dan menjadi bagian dari sejarah daerahnya masing-masing. But you never know. Tiba-tiba Tuhan panggil saya masuk ke politik. Kenapa? Karena yang membawa saya masuk bukan karena keluarga. Keluarga tidak tahu menahu saya akan masuk ke politik. Tapi karena memang saya aktivis anti perdagangan orang sejak tahun 2009. Saya mendirikan yayasan namanya Parinama Asta dari tahun 2012. Artinya transformation into hope, perubahan menjadi harapan. Karena percaya setiap korban yang berhasil menyelamatkan diri atau diselamatkan dari perdagangan orang, jika diberikan tempat yang aman, waktu yang secukupnya, dan kasih sayang, maka dia pun bisa menjadi harapan bagi orang lain. Perubahan menjadi harapan. Dari apa yang pernah saya alami, dari apa yang saya pernah hadapi, I have a lot to say. Saya ada hal-hal yang mau saya sampaikan. Dan itu pun juga alasan kenapa saya akhirnya memberanikan diri maju sebagai calon ketua umum, terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Tunas Indonesia Raya. Satu-satunya perempuan yang memimpin organisasi sayap Partai Kepemudaan. Sayap Kepemudaan Partai. Value yang kita taruh dalam diri kita karena itu yang kita makan sehari-hari. Bahkan banyak yang bilang, wah politik ini seksis. Politik ini, wah budaya patriarkinya luar biasa. Saya mau tantang. Banyak yang gak suka di politik. Saya sebagai seorang perempuan, saya bilang saya gak setuju kalau dibilang politik itu seksis. Ini juga yang hadir di sini sebenarnya contoh dan bukti nyata bahwa pemuda-pemudi di Bali ini show up, hadir dan mau menjadi bagian dari sejarah daerahnya masing-masing. Jadi tepuk tangan untuk kalian semua. Pembicara ketiga anggota DPD RI terpilih dari Bali periode 2024-2029, Niluh Jelantik, membawakan materi value perempuan dalam segi entrepreneur, membuka wawasan para peserta untuk berani menjadi wirausaha atau entrepreneur. Niluh Jelantik mengatakan melalui simposium ini masyarakat Bali, baik perempuan maupun laki-laki, diharapkan bisa bahagia, sehat, sejahtera, dan kuat sehingga bisa bersama-sama menjaga adat, tradisi, dan budaya Bali. Jika dari kita sendiri tidak bahagia, bagaimana kita menjadi berkat untuk ruang lingkup yang lebih luas? Niluh Jelantik kemudian memberikan apresiasinya kepada Rembuk Pemuda Bali karena sudah menggelar simposium tersebut. Apresiasi juga diberikan kepada para pembicara simposium yang sudah berbagi pemikiran dan pengalaman mereka tentang bagaimana perempuan dapat menemukan nilai-nilai yang mendefinisikan diri mereka di dalam masyarakat. Dilihat dari segi kewirausahaan, menurut Niluh Jelantik, peran perempuan sangat krusial dan besar karena kaum perempuan adalah tonggak-tonggak kokoh dari bidang UMKM dan juga kewirausahaan. Oleh karena itu, dia berharap bisa bersama-sama menyediakan ruang-ruang pelatihan dan permodalan kepada para pengusaha perempuan dan juga kepada perempuan terdampak. Ditegaskannya bahwa Bali bisa tegak berdiri juga atas peran perempuan. Melalui simposium ini, Niluh Jelantik berharap semua peserta bisa menjaga persaudaraan dan persahabatan serta tentunya bisa berkolaborasi dan melakukan networking, saling menguatkan, saling asah, asih, dan asuh. Satu sama lainnya tidak akan berhasil secara maksimal jika tidak melakukan kolaborasi. Dan kita bisa sampaikan kepada Tu Ibu Puspa Yoga untuk nantinya bisa membukakan pintu untuk Tu Ibu Tini Gorda dan juga Kak Sarah dan juga kalian, bukan hanya perempuannya tetapi laki-lakinya, dan menggaungkan Tu Ibu, kita ini darurat Tu Ibu. Marilah dari Bali kita gaungkan secara nasional bagaimana perlindungan, pencegahan seperti yang tadi dikatakan oleh Tu Ibu Gung Tini, bukan setelah anaknya itu bonyok baru kemudian ditindak oleh Pak Polisi. Kalau Pak Polisinya dilaporin kan Pak Polisinya nggak tahu. Gimana kita bilang no viral no justice orang Pak Polisinya nggak tahu? Kapasitas mereka juga terbatas, jumlah mereka juga terbatas.
Cuman bagaimana caranya hari ini tidak pada saat setiap kejadian kita lapor ke polisi, kita ketok-ketok Pak polisinya. Pada saat sudah kejadian, anak orang sudah babak belur, anak orang sudah dalam posisi dua-duanya dilecehkan, ada seorang istri kemudian yang dianiaya, ada seorang perempuan yang kemudian diperkosa dan kemudian disuruh melakukan hal-hal yang sangat tidak manusiawi oleh atasannya yang notabene adalah seorang bule. Semua sudah terjadi. It's already too late. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Mencegahnya. Minimal mencegahnya tidak terjadi kepada diri kita. Ini punggungnya Mbak Nilu ini udah basah kuyup ini. Ibu yang anaknya umur 2 tahun sama 6 tahun sampai duburnya hancur diperkosa sama kakeknya di sini. Anak yang kecil yang masih kelas 3 SD, kelas 6 SD diperkosa sama pamannya di sini. Seorang perempuan yang memiliki calon suami yang kemudian wajahnya pulang dengan wajah hancur dari luar negeri, menangis datang bersama ibunya, yang kemudian setelah kami perjuangkan malah kami yang dilaporkan ke polisi. Tuhan sudah menunjuk, Ide Sang Hyang Widi sudah menyampaikan, kamu harus lakukan, dengarkan, terima dan perjuangkan. Jadi apapun tantangannya dilaporkan ke polisi, disomasi berkali-kali, lembaran somasi itu sudah segini, di BAP sampai belasan jam kita lewati. Makanya hari ini seperti tadi kata Kak Sarah, perempuan dan laki-laki adalah sejajar. Pembicara keempat, Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gongtini Gorde yang membawakan materi value perempuan dalam segi akademisi, menyoroti tentang peran perempuan Bali di masyarakat, di mana ada aturan-aturan yang harus ditaati untuk sekaligus sebagai benteng dari perempuan Bali itu sendiri. Namun menurut Gongtini Gorde, hal tersebut telah terbantahkan karena kebetulan Gongtini Gorde sendiri lahir dari seorang ayah yang juga sekaligus sebagai seorang guru, sehingga ada hal-hal yang bisa ditembus dengan filosofi yang mengatakan bahwa ketika satu perempuan di-develop maka satu generasi terselamatkan. Dengan kata lain, bahwa cara mendidik seorang perempuan itu berbeda-beda. Gongtini Gorde kemudian menegaskan bahwa pelajaran yang terpenting adalah urusan domestik merupakan pondasi dari seseorang untuk sukses di ruang publik. Jadi nilai yang ingin di-sharing di sini adalah bagaimana kita melakukan sinergitas di antara diri kita dengan lingkungan. Gongtini Gorde kemudian mencontohkan Nilo Jelantik yang berhasil terpilih sebagai anggota DPD RI Dapil Bali dan sekaligus memecahkan telur sebagai perempuan Bali yang lolos ke Senayan dengan hanya bermodalkan entrepreneur atau tanpa peran pejabat manapun. Gongtini juga berharap ke depan Bali memiliki sosok seorang perempuan yang bisa menjadi pemimpin. Jadi mungkin semua di sini karena di Bali kan jadi perempuan Bali susah ya. Apalagi ada AA, IB, Ida Ayu gitu kan ya. Jadi ada hal-hal pitekat yang harus kita lakukan yang membuat benteng pada diri kita sendiri. Tapi sayangnya itu terbantahkan karena kebetulan saya lahir dari seorang ayah yang memang seorang guru. Sehingga ada hal-hal yang bisa ditembus dengan filosofi yang mengatakan bahwa ketika satu perempuan di-develop, jadi satu generasi terselamatkan. Nah, cara mendidik seorang perempuan itu berbeda-beda. Pelajaran yang terpenting adalah urusan domestik ternyata fondasi dari kita sukses di ruang publik. Kalau beres di ruang domestik, yang tidak ada waktunya, nggak ada gajinya, ya, itu kalau dibandingkan dengan ruang publik itu jauh sebenarnya. Jadi nilai yang saya ingin sharing kepada kita semua dan selama kita hidup kan tetap harus belajar ya. Jadi bagaimana kita melakukan sinergisitas di antara diri kita dengan lingkungan. Seorang perempuan Bali kan, ya ini Brahma. Nah, jadi ini betul-betul membuat suatu ide yang tidak bisa mungkin dilakukan tapi mungkin gitu. Jadi kami ini di Bali sangat merasa bangga bahwa Bali udah bisa menelurkan dari yang tidak ada modalnya apa. Karena politik kadang-kadang ada modal keluarga, modal ini ya, tapi kalau ini kan betul-betul modal entrepreneur, pengusaha murni yang suaminya nggak ada di pejabat manapun ya. Nah,
Jadi nggak ada KKN-nya gitu. Jadi ini goal ya, tembus ke DPD RI. Dan satu dari Mbak Tuti ya, sehingga legislatif bersama DPD mudah-mudahan nanti Bali 1 di November ini ada juga perempuan yang menjadi pemimpinnya. Jadi mohon doa di sini mungkin tepat ya. Sementara itu, Ana Agung istri Ratih Permatasari selaku moderator simposium menyimpulkan bahwa bagaimana mencari value seorang perempuan dan bagaimana menjadi seorang perempuan itu harus bisa memperjuangkan apa yang memang ingin diperjuangkan tanpa rasa takut dan juga dengan rasa percaya diri. Melalui simposium ini diharapkan para perempuan di Indonesia, khususnya di Bali, agar bisa lebih mempunyai tekad untuk memperjuangkan cita-citanya dan memulai sesuatu tanpa yang namanya rasa takut. Jadi kesimpulannya pada talk show kita hari ini di Rembuk Pemuda Find Your Value as a Woman itu adalah bagaimana kita untuk mencari value kita untuk perempuan, dan bagaimana kita menjadi perempuan itu harus bisa namanya memperjuangkan apa yang kita ingin perjuangkan tanpa rasa takut dan juga dengan rasa percaya diri itu pastinya. Dan harapannya juga untuk setelah talk show ini harapannya untuk para perempuan di Indonesia agar bisa lebih mempunyai tekad untuk memperjuangkan cita-citanya dan memulai sesuatu tanpa namanya rasa takut. Acara simposium Rembuk Pemuda Bali ini disambut antusias para peserta yang mengaku banyak mendapatkan insight, pemahaman, dan pengalaman baru untuk pengembangan diri ke depannya. Salah satu peserta bernama Ikadek Tirtayasa yang juga Ketua BEM Setie Satya Dharma Singaraja mengapresiasi kegiatan simposium yang diinisiasi oleh Rembuk Pemuda Bali. Melalui simposium ini, para pemuda bisa memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat terkait dengan pemberdayaan perempuan, selain juga bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Melalui simposium ini juga diharapkan masyarakat bisa paham bahwa peran seorang perempuan tidak sekedar sebagai ibu rumah tangga saja, namun juga bisa berkontribusi di masyarakat. Kadek Tirtayasa berharap acara simposium pemberdayaan perempuan tersebut bisa dilaksanakan di setiap kabupaten di Bali atau bahkan ke kampus-kampus dan ke desa-desa karena masyarakat tentunya ingin mendapatkan insight atau edukasi tentang pemberdayaan perempuan sehingga ke depan kesetaraan gender bisa terwujud. Oleh kegiatan ini jadinya mengerti bagaimana dan bisa saling menghargai tentang pemberdayaan perempuan, tidak hanya menganggap perempuan itu selalu menjadi ibu rumah tangga saja, namun dia sudah menunjukkan langsung bagaimana si perempuan-perempuan tersebut sehingga bisa membawa narasumber-narasumber dengan perempuan-perempuan hebat. Terus harapan saya kemudian mudah-mudahan acara seperti ini bisa dilakukan ke setiap kabupaten, bahkan ke kampus-kampus dan ke desa-desa, karena orang-orang luar sini pasti ingin juga merasakan bagaimana sih dengan sosialisasi Rembuk Pemuda seperti ini, kemudian pemberdayaan, sehingga di setiap kabupaten itu bisa mendengarkan secara langsung. Dan juga bagi harapan saya semoga setelah kegiatan ini kita bisa saling menghargai sehingga kesetaraan gender itu bisa terwujud. Terima kasih. Selanjutnya, salah satu peserta perempuan bernama Risa juga mengaku terkesan dengan acara Rembuk Pemuda Bali ini. Dikatakan bahwa acara simposium kali ini sangat keren karena memberikan banyak insight baru dari para pembicara yang merupakan tokoh-tokoh perempuan yang hebat. Diharapkan ke depan Rembuk Pemuda selalu memberikan wadah kepada pemuda-pemuda di Bali maupun di seluruh Indonesia untuk memberikan wadah kepada para pemuda untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, tanggapannya acaranya tadi keren banget, banyak dapat insight-insight baru juga dari pembicara-pembicara yang keren banget. Semoga kedepannya Rembuk Pemuda selalu memberikan wadah kepada pemuda-pemuda di Bali maupun di seluruh Indonesia untuk ngasih wadah buat kita untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan memberikan insight-insight baru yang bagus. Acara simposium Rembuk Pemuda Bali ini diakhiri dengan penyerahan penghargaan, pemakaian jaket Rembuk Pemuda ke para narasumber, serta menempelkan jejak tangan di atas kanvas bertuliskan "Kami Bersama Perempuan Indonesia" yang merupakan hasil kolaborasi antara Rembuk Pemuda Bali dan ISI Denpasar. Dengan menggunakan cap tangan dari berbagai peserta dan narasumber ini sekaligus membuktikan dan menjadikan sebuah sejarah bahwa Rembuk Pemuda Bali Bersama Perempuan Indonesia melalui jejak tangan tersebut sudah pernah membuat tonggak sejarah.
Selis 1 mengabarkan.